Aku berhasil mengumpulkan 10.000 semut berbisa. Hari ini kita akan melihat bagaimana mereka membangun rumah, memperluas wilayah, dan menghadapi siapapun yang memasuki kerajaan mereka. Mereka adalah semut rahang perangkap. Senjata utama mereka adalah sepasang rahang yang mampu menutup dengan kecepatan luar biasa. Sekali mengunci, mangsa akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Mereka juga memiliki sengatan sebagai pertahanan terakhir ketika berada dalam bahaya. Jadi, setiap anggota koloni bukan hanya pekerja, tetapi juga prajurit yang siap mempertahankan sarangnya. Menariknya, beberapa koloni ini masih membawa telur. Jadi tantangan mereka hari ini bukan cuma membangun rumah baru, tetapi juga memastikan seluruh telur itu tetap aman. Dan yang paling bikin penasaran, sekuat apa koloni ini saat berburu makanan atau menghadapi hewan-hewan yang lain. Sepanjang video ini, mereka bakal menghadapi berbagai tantangan, mulai dari mangsa yang muda sampai beberapa hewan yang mungkin justru bisa menjadi ancaman buat seluruh koloni. Aku sangat penasaran apakah semut sekecil ini bisa menunjukkan kekuatan mereka saat bekerja sama. Namun sebelum itu, aku akan memberi mereka makanan pertama, seekor belalang. Tak butuh waktu lama, semut-semut itu langsung mengerumuninya. Melihat seberapa cepat mereka bereaksi, sepertinya sudah cukup membuatku yakin. Jadi, sebelum tantangan dimulai, aku perlu menyiapkan habitat mini untuk mereka, supaya mereka memiliki ruang yang lebih luas untuk membangun koloni. Karena itu, aku sudah menyiapkan sebuah kotak kaca besar yang bakal jadi rumah baru mereka. Langsung saja aku isi dengan tanah. Setelah itu, tanahnya aku ratakan sampai ketebalannya pas. Sekarang, 10.000 semut ini akan aku masukkan ke dalam rumah barunya. Satu persatu koloni mulai aku keluarkan dari kotaknya. Awalnya mereka masih terlihat ragu, tapi tidak butuh waktu lama sampai akhirnya mereka mulai keluar dengan sendirinya dan menjelajahi tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Dalam hitungan menit, ribuan semut mulai memenuhi permukaan tanah. Pemandangan yang tadinya kosong sekarang berubah menjadi lautan semut yang terus bergerak tanpa henti. Beberapa dari mereka bahkan langsung berusaha mencari jalan keluar sambil membawa telur menggunakan rahangnya. Insting pertama mereka bukan menyerang atau mencari makan, melainkan memastikan generasi berikutnya tetap aman. Untungnya dinding kaca ini terlalu licin untuk mereka panjat. Tapi ada satu masalah, tanah yang ikut terbawa dari wadah sebelumnya justru berserakan di mana-mana. Dari sudut pandang semut mungkin itu bukan masalah, tetapi kalau dibiarkan bakal sulit melihat bagaimana mereka benar-benar membangun koloni dari awal. Jadi semuanya aku rapikan lagi. Tanahnya aku ratakan sekali lagi supaya setiap perubahan kecil yang mereka buat nanti bisa terlihat dengan jelas. Dan benar saja, awalnya mereka hanya berjalan tanpa arah, seolah sedang memetakan dunia baru yang baru saja mereka tempati. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang bertindak sendiri, sampai akhirnya beberapa semut mulai melakukan sesuatu yang menarik. Mereka mengambil telur satu persatu menggunakan rahang mereka, lalu membawanya ke sebuah titik yang sama. Semakin lama, semakin banyak semut yang ikut bergabung. Dari kejauhan memang terlihat seperti kacau, tetapi sebenarnya setiap semut seolah sudah tahu apa tugasnya masing-masing. Yang membuatku heran, mereka tidak mengumpulkan semua telur di satu tempat. Sebagian koloni justru memilih sudut lain, lalu membuat tumpukan telur baru di lokasi yang berbeda. Sampai saat ini, aku juga belum tahu apakah ini memang strategi mereka atau hanya bagian dari proses beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang lebih mengejutkan lagi, semua telur itu dibawa hanya dengan menggunakan rahang mereka. Melihat ukurannya yang sangat kecil, awalnya aku sempat khawatir telur-telur itu akan rusak. Tapi ternyata rahang semut ini tidak hanya kuat untuk berburu. Mereka juga mampu mengatur tekanan gigitannya dengan sangat presisi, sehingga telur bisa dipindahkan tanpa melukainya. Sementara mereka masih sibuk beradaptasi, aku memutuskan menambahkan satu hal lagi ke dalam rumah baru mereka, tempurung kelapa. Benda sederhana ini akan aku sulap menjadi sumber air pertama bagi seluruh koloni. Aku menggali sedikit permukaan tanah, lalu menanam tempurung ini agar posisinya lebih stabil. Setelah pinggirannya aku rapikan, akhirnya aku isi dengan air. Air mungkin terlihat biasa bagi kita, tapi bagi sebuah koloni yang baru memulai kehidupan di tempat asing, air adalah awal dari segalanya. Dari sinilah mereka bisa bertahan hidup, merawat telur, dan melanjutkan kehidupan koloninya. Saking fokusnya membuat tempat minum, aku bahkan tidak sadar kalau mereka sudah mulai bekerja. Beberapa semut ternyata sudah menggali tanah dan membuat sebuah ruang kecil di bawah permukaan. Lalu satu persatu telur mulai dipindahkan ke dalamnya. Aku masih belum tahu apakah ini hanya tempat sementara atau memang bakal menjadi ruang utama untuk calon generasi mereka. Yang jelas seluruh koloni bekerja tanpa henti. Melihat itu, muncul satu ide iseng di kepalaku. Bagaimana kalau aku menaruh sebuah batu di dalam arena? Kalau dugaanku benar, batu ini mungkin akan mereka manfaatkan sebagai atap alami untuk melindungi sarang. Awalnya mereka hanya mengelilinginya.
Mereka menyentuh permukaannya menggunakan antena, lalu merabanya dengan rahang, seolah sedang memastikan kalau benda asing ini tidak berbahaya. Tidak lama kemudian, dugaanku ternyata benar. Satu semut mulai membawa telur ke bawah batu, lalu disusul semut yang lain. Dan tidak butuh waktu lama, batu sederhana ini berubah menjadi tempat yang paling sibuk di seluruh koloni. Sementara para pekerja terus berdatangan membawa generasi berikutnya ke tempat yang mereka anggap paling aman. Aku sengaja membiarkan kamera terus merekam. Jam demi jam berlalu, kehidupan di bawah batu itu semakin ramai. Menariknya, tidak semua semut memilih tinggal di bawah batu. Masih ada beberapa kelompok kecil yang memutuskan membuat sarang mereka sendiri di sudut lain. Seolah-olah setiap kelompok memiliki rencana yang berbeda. Di sisi lain, tempat air yang baru saja aku buat akhirnya mulai dikunjungi. Satu persatu semut datang untuk minum, lalu kembali lagi melanjutkan pekerjaannya. Dan tanpa aku sadari, tepat di pinggir sumber air itu muncul sebuah sarang baru. Mereka bergotong royong mengangkut butiran tanah keluar dari dalam terowongan. Bahkan ada satu semut yang membawa gumpalan tanah yang ukurannya berkali-kali lebih besar daripada kepalanya. Melihat itu, baru terasa betapa luar biasanya kekuatan seekor semut jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Perlahan, semua telur mulai menemukan tempatnya. Satu persatu berhasil dipindahkan ke ruang yang mereka anggap paling aman. Untuk pertama kalinya, koloni ini mulai terlihat benar-benar hidup. Sementara itu, pembangunan terus berlangsung. Tidak ada yang berhenti dan beristirahat. Setiap menit, benteng ini terus berubah. Butiran tanah yang awalnya berserakan, kini perlahan menjelma menjadi dinding pertahanan. Sedikit demi sedikit, mereka meninggikan tepian batu, memperkuat sisi-sisinya dan memperluas ruang di bawahnya. Batu yang tadi hanya sebuah benda biasa, kini telah berubah menjadi pusat kehidupan seluruh koloni. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa dunia yang sedang mereka bangun di bawah sana. Sayangnya, kita hanya bisa menjadi saksi dari permukaan. Mungkin justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menarik, karena ada sebuah dunia yang hanya diketahui oleh para penghuninya. Yang terlihat oleh kita hanyalah pintu masuknya. Namun di balik setiap lubang itu, mungkin sudah ada lorong, ruang penyimpanan, tempat merawat telur, bahkan mungkin jalur-jalur yang menghubungkan seluruh kerajaan mereka. Dan yang paling luar biasa, mereka tidak pernah berhenti. Siang, malam, pekerjaan itu terus berlangsung. Seolah waktu tidak pernah memiliki arti bagi seekor semut. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari sesuatu. Lubang-lubang baru bermunculan. Bukan satu atau dua, melainkan hampir di setiap sisi batu. Kerajaan ini diam-diam terus tumbuh, jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Tapi, aku masih merasa ada yang kurang. 10.000 semut ternyata belum cukup. Kalau kerajaan ini ingin berkembang lebih besar, maka penghuninya juga harus bertambah. Jadi, aku kembali membawa 5 kotak semut lainnya. Jumlah mereka hampir sama seperti sebelumnya. Dan beberapa di antaranya juga masih menjaga telur mereka. Satu persatu mereka kembali memasuki rumah barunya. Masih ada yang mencoba melarikan diri. Masih ada yang mengira bekas tanah di sudut arena adalah tempat terbaik untuk membangun rumah. Namun perlahan, naluri mereka membawa semuanya ke pusat koloni. Mereka seperti tahu, di sanalah kehidupan sedang berlangsung. Beberapa hari berlalu, benteng-benteng tanah itu semakin tinggi. Lorong-lorong baru terus bermunculan, dan batu yang dulu masih terlihat jelas, kini perlahan mulai ditelan oleh hasil kerja ribuan semut. Bahkan air di tempat minum pun mulai menyusut. Entah mereka meminumnya atau butiran tanah yang terus mereka angkut perlahan mengedap di dalamnya. Lalu, tibalah saatnya memberikan ujian pertama. Beberapa hari sebelumnya, aku mengumpulkan rayap satu persatu. Hari ini, mereka akan menjadi makanan pertama bagi koloni ini. Atau justru menjadi ancaman, aku sendiri belum tahu jawabannya. Begitu rayap aku lepaskan di atas tanah, suasananya langsung berubah. Beberapa semut berhenti bekerja, antena mereka bergerak cepat, seolah ada kabar yang sedang menyebar ke seluruh koloni. Tidak lama kemudian, serangan dimulai. Rang semut mengunci satu demi satu rayap itu. Begitu seekor rayap berhasil ditangkap, mereka langsung menyeretnya masuk ke dalam kerajaan. Disusul rayap berikutnya. Dalam waktu singkat, permukaan tanah kembali kosong, seolah rayap-rayap itu tidak pernah ada. Hari demi hari terus berlalu. Benteng mereka semakin kokoh, lorong baru terus bermunculan. Bahkan di tempat yang sebelumnya kupikir tidak akan pernah dihuni, kini sudah berdiri sebuah sarang baru. Aku hanya bisa tersenyum melihatnya.
Karena ternyata koloni ini selalu punya rencana yang tidak pernah terpikirkan olehku. Aku ingin melihat bagaimana reaksi koloni ini terhadap satu penghuni baru, seekor ulat. Di alam liar, semut dan ulat bisa memiliki hubungan yang sangat beragam. Ada yang saling mengabaikan, ada yang hidup berdampingan. Dan ada juga yang langsung menganggap satu sama lain sebagai ancaman. Karena itu, aku penasaran, bagaimana koloni semut akan merespon kehadiran ulat ini? Apakah mereka hanya mengamatinya, mengusirnya dari wilayah mereka, atau justru menganggapnya sebagai sumber makanan? Yang jelas, tujuanku bukan membuat mereka bertarung. Aku hanya ingin melihat bagaimana naluri alami mereka bekerja ketika bertemu dengan makhluk lain di lingkungan yang sama. Dan sekarang, saatnya kita cari tahu jawabannya. Beberapa saat setelah ulat ini aku lepaskan, suasananya masih terlihat tenang. Tidak ada yang benar-benar memperdulikannya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa semut mulai menyadari ada makhluk asing yang memasuki wilayah mereka. Mereka langsung mendekat. Bukan untuk menyerang membabi buta, melainkan memastikan apakah makhluk ini merupakan ancaman bagi koloninya. Beberapa semut mulai menyambar tubuh ulat menggunakan rahang mereka. Yang lain ikut berdatangan. Dalam hitungan detik, jumlah mereka terus bertambah. Ulat itu pun berusaha menjauh. Ia terus mencari jalan keluar. Namun, tanpa sengaja, ia justru berlari ke arah pusat koloni. Tempat yang seharusnya paling dihindari. Begitu tubuhnya menyentuh area sarang, respons koloni berubah total. Semut-semut yang sebelumnya hanya mengamati, kini langsung bergerak serempak. Mereka mengerubungi ulat itu dari berbagai arah. Bukan karena ingin menyerangnya tanpa alasan, tetapi karena insting mereka mengatakan ada penyusup yang berada terlalu dekat dengan tempat generasi mereka disimpan. Setelah beberapa kali mencoba melarikan diri, akhirnya ulat itu berhasil menjauh dari pusat koloni. Dan menariknya, semut-semut itu tidak lagi mengejarnya, seolah-olah tugas mereka telah selesai. Dari sini aku mulai memahami sesuatu. Kemungkinan besar ulat ini memang bukan mangsa utama mereka. Kalau tujuannya untuk dimakan, seharusnya mereka akan menyeret tubuh ulat itu masuk ke dalam sarang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Begitu ancaman menjauh, koloni kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Artinya, respon tadi kemungkinan besar adalah bentuk pertahanan wilayah, bukan perilaku berburu. Hari berikutnya, kerajaan ini kembali menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Air di dalam tempurung kembali berkurang, sementara benteng tanah di sekitar batu terus bertambah tinggi. Mereka bekerja tanpa jeda, tanpa ada satupun yang terlihat memimpin. Namun ribuan semut itu tetap bergerak seperti sebuah sistem yang nyaris sempurna. Aku sempat bertanya-tanya kemana perginya semua air ini. Kemungkinan besar bukan karena menguap. Lihat saja butiran-butiran tanah yang terus mereka angkut. Sedikit demi sedikit tanah itu jatuh ke dalam tempat minum, lalu membantu air meresap ke lapisan tanah di bawahnya. Karena itulah aku kembali menambahkan air. Bagaimanapun juga, tanpa air tidak akan ada kehidupan. Yang membuatku semakin kagum, tidak ada lagi telur yang terlihat di permukaan. Semuanya sudah dipindahkan ke tempat yang jauh lebih aman. Artinya kerajaan ini kini benar-benar telah berdiri dan pembangunan masih terus berlanjut. Di tengah hamparan tanah, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Di antara ribuan semut yang terus bekerja, ada sosok bertubuh panjang yang perlahan menyusuri permukaan tanah. Awalnya, aku hanya memperhatikannya, karena semakin lama jumlah mereka ternyata bukan hanya satu. Mereka mulai menyebar ke berbagai sudut, seolah-olah ada kehidupan lain yang diam-diam ikut tumbuh di dalam kerajaan ini. Kalau kalian bertanya dari mana mereka berasal, tenang, mereka memang sengaja aku masukin. Ini adalah cacing tanah. Berbeda dengan semut yang membangun kerajaan di bawah tanah, cacing memiliki peran yang sama pentingnya bagi tanah itu sendiri. Saat bergerak, mereka membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam. Aktivitas inilah yang membantu menjaga tanah tetap gembur dan sehat. Harapanku, mereka bisa menjadi bagian dari ekosistem kecil yang sedang terbentuk di dalam arena ini. Dan ternyata tidak butuh waktu lama. Satu persatu cacing mulai menggali. Tubuh mereka perlahan menghilang ke bawah permukaan. Seolah-olah mereka sudah menemukan rumah barunya. Beberapa saat kemudian aku melihat sesuatu yang menarik. Ada bagian tubuh seekor cacing yang sudah tidak bergerak. Dan tanpa menunggu lama, salah satu semut langsung mendatanginya. Ia mulai memotong bagian kecil tubuh cacing itu, lalu membawanya turun ke dalam sarang. Kemungkinan besar potongan itu telah dianggap sebagai sumber makanan.
Sementara cacing-cacing yang lain sudah lebih dulu menghilang jauh ke bawah tanah. Aku bahkan masih sempat melihat sebagian tubuh mereka muncul dari sela-sela lorong. Itu berarti mereka masih hidup. Dan kehidupan di bawah tanah ini kini terasa jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya. Ingatkah kalian dengan undur-undur di video sebelumnya? Makhluk kecil yang mampu membangun jebakan sempurna, lalu menunggu mangsanya datang dengan sendirinya. Hari ini aku penasaran apa yang akan terjadi jika pemburu ini tidak lagi berada di wilayahnya sendiri. Karena itu, aku menurunkan beberapa ekor undur-undur ke area kosong ini. Harapanku sederhana, mungkin mereka akan mulai menggali dan membuat jebakan. Atau mungkin justru terjadi sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dan ternyata, aku bahkan tidak sempat melihat mereka mulai menggali. Salah satu semut lebih dulu menemukan seekor undur-undur. Tanpa ragu, ia langsung mengunci tubuhnya menggunakan rahang, lalu menyeretnya menuju sarang. Seolah-olah semua makhluk asing yang memasuki wilayah ini sudah dianggap sebagai bagian dari sumber makanan. Melihat kejadian itu, undur-undur yang lain mulai bersembunyi. Mereka diam, nyaris tidak bergerak. Mungkin berharap semut-semut itu tidak menyadari keberadaan mereka. Namun ternyata itu tidak cukup. Semut tidak hanya mengandalkan penglihatan. Mereka berkomunikasi menggunakan jejak feromon dan sangat peka terhadap getaran maupun perubahan kecil di lingkungan sekitarnya. Begitu satu semut menemukan sesuatu yang mencurigakan, informasi itu dengan cepat menyebar ke anggota koloni yang lain. Tidak butuh waktu lama, beberapa semut mulai berdatangan ke lokasi yang sama. Dan benar saja, seekor undur-undur kembali ditemukan. Lalu disusul yang berikutnya. Satu persatu mereka menghilang, masuk ke dalam kerajaan semut. Namun salah satu undur-undur akhirnya memilih untuk melawan. Ia meronta, mengayunkan tubuhnya, berusaha melepaskan diri dari rahang semut. Kalau pertarungan ini terjadi di dalam jebakan pasir, mungkin ceritanya akan berbeda. Namun hari ini bukan undur-undur yang sedang berburu, melainkan ia memasuki wilayah ribuan semut. Dan di dalam kerajaan ini, jumlah adalah kekuatan. Seberapa hebat pun seekor pemburu akan kesulitan menghadapi koloni yang bekerja sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, aku ingin mencoba sesuatu yang sedikit berbeda. Ini adalah seekor katak. Katak dikenal sebagai pemburu serangga. Dengan lidahnya yang sangat cepat, mereka mampu menangkap mangsa hanya dalam sepersekian detik. Karena itulah, aku penasaran apakah katak akan memanfaatkan banyaknya serangga di arena ini atau justru mengabaikan semuanya. Begitu aku lepaskan, katak ini langsung melompat ke sana kemari. Sesekali berhenti, lalu melompat lagi. Hingga akhirnya ia memilih berdiam di dekat tempat air. Yang membuatku heran, tidak ada yang benar-benar terjadi. Semut tidak menyerangnya, katak pun tidak terlihat tertarik mengejar para semut. Keduanya hanya saling berbagi ruang. Dan jujur saja, aku tidak menyangka hasilnya akan setenang ini. Beberapa hari kemudian, perhatianku kembali tertuju pada kerajaan semut. Perubahannya benar-benar luar biasa. Benteng tanah itu kini hampir menelan seluruh batu. Lubang-lubang baru terus bermunculan. Sebuah kerajaan yang perlahan tumbuh, butir demi butir tanah, hari demi hari tanpa pernah mengenal kata selesai. Kini, eksperimen ini tinggal menyisakan 3 penghuni lagi, 3 hewan, 3 perilaku yang berbeda, dan mungkin 3 hasil yang sama sekali tidak bisa ditebak. Hewan berikutnya adalah belalang daun. Warna tubuhnya yang hijau membuatnya sangat mudah menyatu dengan dedaunan. Di alam liar, kamuflase seperti ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari predator. Selama tidak bergerak, keberadaannya seringkali nyaris tidak terlihat. Karena itulah aku penasaran, apakah penyamaran ini juga akan berhasil mengelabui koloni semut. Begitu aku letakkan di dalam arena, tidak terjadi apa-apa. Semut-semut tetap melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa. Belalang itu pun hanya diam, seolah kedua makhluk ini saling mengabaikan. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama. Entah karena gerakan atau aromanya, beberapa semut mulai menyadari bahwa ada penghuni baru di sekitar mereka. Mereka perlahan mendekat, mengelilinginya, lalu mulai memeriksanya menggunakan antena. Hal yang paling aneh justru terjadi beberapa saat kemudian. Entah bagaimana, belalang ini malah berada di dekat pintu masuk sarang dengan posisi terbalik. Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana ia bisa sampai dalam posisi seperti itu. Dan posisi itu justru membuatnya semakin mudah dijangkau oleh para semut. Awalnya hanya seekor semut yang datang. Ia mulai menggigit salah satu kaki belalang.
Tidak lama kemudian, semut yang lain ikut berdatangan. Mereka bergantian menarik, mengunci, dan mencoba memotong bagian kakinya. Sayangnya, ukuran belalang ini masih terlalu besar. Karena itulah, aku memutuskan memindahkannya tepat di samping pintu masuk kerajaan mereka. Kebetulan belalang ini juga sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi, aku ingin melihat apakah koloni ini akan memanfaatkannya sebagai cadangan makanan. Tidak butuh waktu lama, mereka menarik tubuh belalang itu menuju ke dalam sarang. Seekor semut mungkin tidak akan mampu memindahkan mangsa sebesar ini. Namun ketika puluhan bahkan ratusan semut bekerja bersama, sebagian besar tubuh belalang itu sudah menghilang ke dalam sarang. Kemungkinan besar belalang ini akan menjadi persediaan makanan bagi seluruh koloni. Sementara itu, kerajaan semut terus berkembang. Kalau dibandingkan dengan hari pertama, perubahannya benar-benar sulit dipercaya. Batu yang dulu menjadi pusat kehidupan mereka, kini hampir sepenuhnya menghilang. Benteng tanah yang mereka bangun telah menutupi hampir seluruh permukaannya. Lubang-lubang baru terus bermunculan, dan tanpa kusadari, kerajaan kecil ini telah berubah menjadi sebuah dunia yang hidup. Namun, masih ada dua hewan lagi yang belum menguji kekuatan koloni ini. Hewan berikutnya adalah serangga orong-orong. Berbeda dengan kebanyakan serangga yang hidup di permukaan, orong-orong justru menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menggali lorong di dalam tanah menggunakan kaki depannya yang kuat. Karena itu, aku penasaran bagaimana reaksi koloni semut saat bertemu dengan sesama penghuni bawah tanah ini. Begitu aku letakkan di dalam arena, beberapa semut langsung menyadari kehadirannya. Mereka mulai mendekat, mengamatinya, lalu perlahan menguji makhluk asing ini menggunakan rahang mereka. Tidak lama kemudian, semakin banyak semut berdatangan. Mereka mengelilinginya dari berbagai arah, sesekali menggigit bagian kaki dan tubuhnya. Bahkan, ada satu semut yang hampir berhasil memutus salah satu kaki orong-orong ini. Melihat kondisinya, aku memutuskan membiarkannya tetap berada di dalam arena. Kemungkinan besar, ia akan dimanfaatkan sebagai persediaan makanan bagi seluruh koloni. Dan akhirnya, inilah penghuni terakhir, serangga bom. Kalau dilihat sekilas, mungkin ia tidak terlihat berbeda dengan kumbang kecil lainnya. Namun jangan tertipu, saat merasa benar-benar terancam, serangga ini mampu menyemburkan cairan kimia panas yang disertai bunyi letupan kecil untuk mengusir predator. Karena itulah aku penasaran apakah senjata itu cukup untuk menghadapi sebuah kerajaan semut. Begitu aku lepaskan, mereka sama sekali tidak diam. Gerakannya sangat cepat, membuatnya cukup sulit untuk terus berada di dalam jangkauan kamera. Beberapa bahkan langsung menemukan tempat persembunyian, sementara yang lain terus berusaha mencari celah untuk keluar dari arena. Bahkan salah satu serangga bom ini sempat turun ke dekat pintu masuk sarang, namun koloni tetap terlihat tenang. Pemandangan yang cukup mengejutkan, karena selama ini hampir setiap penghuni baru langsung mendapatkan respon dari para penjaga koloni. Selama beberapa hari ke depan, mereka akan hidup berdampingan di dalam arena ini. Entah bagaimana nasib mereka nanti. Yang jelas saat ini koloni semut sudah memiliki persediaan makanan yang cukup banyak, dan kerajaan mereka terus berkembang. Kalau melihat kembali ke hari pertama, rasanya sulit percaya bahwa semuanya berawal dari hamparan tanah kosong. Di bawah permukaan ini tersembunyi ribuan lorong, ruang-ruang yang tidak pernah kita lihat, tempat telur-telur mereka tumbuh, dan sebuah kerajaan yang dibangun hanya dengan rahang, kaki, dan kerjasama yang luar biasa. Mereka tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah berhenti dan menyerah. Hari demi hari, butir demi butir tanah, kerajaan ini terus tumbuh, dan mungkin saat kita hanya melihat permukaan yang tenang, di bawah sana ribuan semut masih sibuk membangun masa depan koloninya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kerajaan semut ini dari awal hingga menjadi sebesar sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.